Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya, terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Dan yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik, teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah SAW masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah. Maka, teori lain yang menyatakan kedatangan sekitar abad 13 Masehi tidak perlu dibuktikan. Oke, baiklah, di sini ada beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Dan yang pertama, bukti menurut pakar arkeolog. Telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Bukti kedua, temuan beberapa tembikar Cina serta benda-benda Penggu dari zaman dinasti setelah itu di selatan dan Jawa Timur membuktikan hal ini. Bukti ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Bukti keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Bukti kelima, berdasarkan buku Nuchbatudar karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Bukti keenam, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Haligai, Barus, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Bukti ketujuh, sejarawan T. W. Arnold dalam karya The Preaching of Islam tahun 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik-mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Bukti ke-8,
Pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan mengirimkan utusan Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Japara atau pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Bukti ke-9, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Dan bukti terakhir, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik abad ke-11 Masehi. Baiklah, selanjutnya masuk ke strategi dakwah Islam di Nusantara. Di sini ada beberapa strategi dakwah Islam di Nusantara, yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Nah, hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah, sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Karena pada saat itu, jalur-jalur strategi perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang muslim. Apabila para penguasa lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka harus berperan. Dan yang kedua, perkawinan. Jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati, atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses Islamisasi. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campah, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lain-lain. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Oke, yang ketiga, pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Nah, para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerapkan pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun
tentunya. Dan selanjutnya tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi gadis-gadis para bangsawan setempat. Dan yang terakhir, kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan muslim. Baiklah, sampai di sini saja atas analisis saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon ampun. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Reni SAG MPDI yang telah membimbing saya, yang telah mengajarkan saya untuk menggunakan KineMaster maupun CapCut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.